Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 2A yang beranggotakan Madani Sri Rahma, yang kedua ada saya sendiri, Anissa Fitriani Nur Pasha, yang ketiga ada Zulfara Rasuti Nasari, yang keempat ada Cynthia Febrianjani. Kami akan memaparkan masing-masing materi dari kompleksometri. Disimak ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kompleksometri. Apa sih kompleksometri itu? Kompleksometri itu adalah suatu cara titrasi berdasarkan atas reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks atau ligan. Ligan sendiri itu adalah suatu senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas untuk didonorkan pada logam. Reaksi pembentukan kompleks ini didasarkan pada suatu reaksi asam basa Lewis, di mana ion logam adalah asam Lewis sebagai akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan ligan itu adalah basa Lewis sebagai donor pasangan elektron. Nah, zat pembentuk kompleks atau ligan yang banyak digunakan pada titrasi kompleksometri ini adalah etilen diamina tetraasetat atau EDTA. Karena EDTA ini dapat bereaksi hampir dengan setiap ion logam, kompleks yang terbentuk heksadentat sesuai dengan bilangan koordinasi per logam, dan stabilitas kompleksnya paling besar. Nah, berikut ada struktur dari EDTA. EDTA ini merupakan ligan seksidentat yang dapat berkoordinasi dengan suatu ion logam lewat kedua atom nitrogennya dan keempat gugus karboksilnya, sehingga disebut sebagai ligan multidentat. Nah, titrasi ion logam dengan EDTA ini dapat digolongkan pada beberapa jenis titrasi. Yang pertama ada titrasi langsung. Titrasi ini digunakan untuk ion-ion yang tidak mengendap pada pH titrasi, dan reaksi pembentukan kompleksnya berjalan cepat. Contohnya untuk penentuan kadar ion-ion magnesium, kalsium, dan besi. Yang kedua ada titrasi kembali atau titrasi tidak langsung. Digunakan untuk ion logam yang bereaksi lambat dengan Na2-EDTA. Contohnya untuk penetapan kadar ion nikel, aluminium hidroksida, dan tawas. Yang ketiga ada titrasi penggantian atau substitusi, digunakan untuk ion logam yang tidak bereaksi sentuhan dengan EDTA. Yang keempat itu ada titrasi alkalimetri. Itu bila suatu larutan Na2-EDTA ditambahkan pada ion-ion logam terbentuk kompleks dengan pembebasan dua ekivalen atom hidrogen. Nah, selanjutnya, pada titrasi kompleksometri ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kestabilan dari senyawa kompleks yang terbentuk tergantung dari sifat kation dan pH dari larutan, sehingga titrasi harus dilakukan pada pH tertentu. Titrasi kompleksometri yang menggunakan dinatrium EDTA atau Na2-EDTA memerlukan pH basa dan suatu penyangga untuk memastikan bahwa proton yang dibebaskan tidak menurunkan pH. Contoh larutan datarnya itu dapur ammoniak atau dapur amonia. Yang kedua, titik air titrasi pada titrasi kompleksometri ini ditentukan dengan memakai indikator logam. Indikator logam itu adalah suatu zat yang dengan ion logam tertentu dapat membentuk suatu kompleks yang warnanya berbeda daripada indikator logam dengan keadaan bebas. Contoh yang bisa digunakan itu indikator IBT dan Lexi. Nah, pada penjelasan tadi dapat digarisbawahi bahwa metode kompleksometri ini berguna untuk menentukan sejumlah besar logam. Metode titrasi kompleksometri dalam dunia farmasi digunakan untuk menentukan persentase kadar suatu sediaan obat dan mengetahui persen kadar ion logam dalam air berdasarkan reaksi pembentukan ion kompleks. Nah, pada percobaan ini akan dilakukan penetapan kadar kalsium laktat dengan metode titrasi kompleksometri secara langsung. Nah, cara kerja titrasi kompleksometri. Yang pertama, pembuatan larutan dapat salmia. Sebanyak 7 gram NH4Cl dilarutkan 30 ml NH4OH 25%. Diencerkan dengan aquade sampai 70 ml. Kemudian, ukur pH dengan menambahkan NH4OH 25% sampai pH yang dikehendaki. Kedua, pembakuan Na2-EDTA. 10 ml larutan MgSO4 7H2O diatur pH 9 sampai 10. Lalu tambahkan 2 ml larutan dapur salmia. Kemudian ditambahkan 50 mg indikator EBT. Selanjutnya titrasi dengan larutan Na2-EDTA 0,05 N sampai membentuk warna merah menjadi biru. Kemudian penetapan kadar. Larutan sampel kalsium laktat di pipet 10 ml diatur pH sampai lebih dari sama dengan 12. Tetapkan dengan penambahan NaOH 4N. Kemudian ditambahkan 10 mg indikator Murexit. Titrasi dengan larutan Na2-EDTA 0,05 N sampai membentuk warna merah menjadi violet. Baik, berikut kita akan membahas data hasil pengamatan dari percobaan ini. Untuk data hasil pengamatannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita lakukan pembakuan Na2-EDTA dengan menggunakan MgSO4 7H2O 0,1 N sebanyak 10 ml. Kita lakukan dengan 3 kali replikasi volume dan kita dapatkan volume rata-ratanya yaitu 7,1 ml.
kemudian kita cari nilai N2 dengan menggunakan rumus titrasi, kita dapatkan nilai N2 sama dengan 0,140 N. Kemudian, kita lakukan penetapan kadar kalsium laktat. Dilakukan dengan 3 kali replikasi volume, dan kita dapatkan volume rata-ratanya yaitu sebesar 31,06 ml, dan diketahui pula nilai N2 sama dengan 0,140 N, dan MRCA-nya yaitu 40,08 gram per mol. Kemudian, kita lakukan perhitungan massa dari kalsium dengan menggunakan rumus sebagai berikut, dan kita hitung nilai massa dari kalsium tadi dengan menggunakan rumus seperti yang telah terlampirkan, dan kita dapatkan nilai massanya yaitu 17,4283 ml. Kemudian kita cari persentase kadarnya, dan kita dapatkan nilainya yaitu 174,283%. Kemudian, adalah reaksi dari pembakuan larutan standar Na2-EDTA, seperti yang terlampir pada halaman berikut, dan yang terakhir adalah reaksi dari penetapan kadar. Keterangannya yaitu MgY2-, itu mengartikan Mg-EDTA, dan HIN2- itu mengartikan EDT. Sekian, cukup untuk penyampaian dari data hasil pengamatan. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih.